Selamat siang Miss, saya Pertama Laya, saya dari kelas 10-11. Saya akan menjelaskan materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Saya Kabedi Rezeki Mustafa dari kelas 10-11. Saya akan menjelaskan beliau pada sesar Yesus. Yesus mewartakan kerajaan Allah, yang dimana Yesus juga menyampaikan kabar baik tentang Allah yang memerintah bukan hanya dengan kekuatan fisik, melainkan juga dengan cinta kasih, keadilan, dan keselamatan. Wartaan ini juga disampaikan melalui perkataan, perbuatan, dan contoh kehidupannya sendiri. Yesus juga memberitahu bagaimana nyatanya kerajaan Allah bagi kehidupan manusia. Kerajaan Allah juga dipahami oleh masyarakat Yahudi di zaman Yesus. 3 sifat paham kerajaan Allah menurut orang-orang Yahudi. Yang pertama, kerajaan Allah bersifat nasionalitis, yang dimana terletak sebuah keyakinan bahwa Allah akan mendirikan kerajaan ketika bangsa Israel bebas dari kekuasaan asing menurut kaum orang Yahudi, terutama kaum Zelot. Yang kedua adalah paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik, yang dimana paham kerajaan tersebut merujuk pada sebuah zaman baru, yang dimana ketika zaman lama berakhir, maka zaman baru akan adanya bumi baru dan langit baru, yang dimana pada zaman itu akan terwujud kerajaan Allah menurut orang-orang Yahudi. Yang ketiga adalah paham kerajaan Allah bersifat legalistik, yang dimana paham kerajaan Allah tersebut mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bersifat hukum dan secara tradisi Taurat, yang dimana hukum dan tradisi Taurat itu berjalan secara langsung di kerajaan Allah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kekhasan kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Yang pertama, kerajaan Allah itu ketika kerajaan Allah sudah tiba, yang berarti kerajaan Allah itu adalah penyelamat, bukan penghakiman. Berbeda dengan cara pandang orang Israel bahwa kerajaan Allah itu menurut orang Israel adalah penghakiman ketika Mesias tiba. Nah, yang kedua, kerajaan Allah sudah tiba atau sedang berlangsung. Nah, menurut orang Yahudi bahwa kerajaan Allah tersebut akan terwujud pada akhir zaman, yang dimana ketika zaman berakhir, kerajaan Allah akan terwujud. Nah, yang ketiga, kerajaan Allah akan membebaskan manusia dari dosa dan situasi penderitaan yang diakibatkan dosa. Sama seperti yang pertama tadi, bahwa kerajaan Allah itu adalah penyelamat, bukan penghakiman. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan perbuatannya. Yang pertama adalah Yesus tidak pernah mengglorifikasi kerajaan Allah, tapi Yesus mengajak pengikutnya untuk mendengarkan Dia melalui perumpamaan. Dia akan menjelaskannya. Contoh pada Markus 4 ayat 33 sampai 34, yang dimana Yesus berkata supaya kita melihat perumpamaannya dan mengetahui kerajaan Allah itu bagaimana melalui perumpamaan yang diberikan Yesus kepada kita. Karya Yesus sebagai tanda datangnya kerajaan Allah. Melalui berbagai tindakan, Yesus menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yang pertama adalah Yesus mengusir setan. Yang kedua, mukjizat dan perbuatan Yesus. Yang ketiga, kerajaan Allah terwujud dalam keseluruhan pribadi Yesus. Yang keempat, kerajaan Allah terpenuhi secara sempurna dan peristiwa adat.
Pewartaan kerajaan Allah diteruskan. Yesus telah memilih 12 orang muridnya untuk diutus sebagai penerus kerajaan dan penyampaian kerajaan Allah, yang dimana Simon diletakkan sebagai pertama untuk meneruskan kerajaan Allah. Yesus pernah bersabda kepada Simon, "Gembalakanlah para domba-dombaku." Dan Simon juga diberikan kepercayaan kepada Yesus untuk memegang kunci surga. Sekian dari saya tentang penjelasan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Terima kasih. Baik, saya akan membahas mengenai wafat dan sengsara Yesus. Nah, pasti banyak dari kita itu yang ketika melakukan sesuatu kebaikan namun mendapatkan perlakuan yang kurang baik yang kita terima dari orang lain. Nah, seperti itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus dahulu. Ketika dia mewartakan kerajaan Allah, namun banyak yang menolak terhadap yang dilakukan Yesus tersebut. Nah, sekiranya jika kita juga mengalami hal yang demikian, ketika kita melakukan sesuatu yang baik namun mendapatkan perlakuan yang kurang baik, kita janganlah merasa kecewa, namun tetap melakukannya dan juga tetap berprinsip seperti hidup Yesus Kristus. Nah, penolakan itu yang dilakukan oleh orang Yahudi itu karena mereka berpandangan bahwa yang pertama, Yesus itu melanggar hukum Taurat. Yesus itu tidak melanggar hukum Taurat, yaitu sangat menghormati dan juga melakukan dengan baik hukum Taurat. Yesus itu hanya ingin menyadarkan kepada orang-orang Yahudi itu, karena mereka hanya sekedar mengetahui apa itu hukum Taurat, namun mereka itu tidak mengetahui makna tersurat dan tersirat dari hukum Taurat itu. Yang kedua itu, orang Yahudi menganggap bahwa Yesus itu melakukan kegiatan yang kurang pantas di Bait Allah. Nah, ketika suatu waktu Yesus itu tidak mengizinkan adanya kegiatan ekonomis yang dilakukan di Bait Allah, namun ada orang Yahudi yang memutarbalikkan ucapan Yesus dan memfitnah Yesus. Dan yang ketiga itu, orang Yahudi itu menganggap Yesus sebagai juru selamat itu tidaklah sesuai gitu, karena ketika mereka melihat Yesus dan orang-orang berdosa itu berkumpul. Nah, menurut mereka itu orang-orang berdosa seperti pemungut bea cukai dan lainnya itu merupakan orang-orang yang perlu dihindari dan tidak perlu berkumpul dengan mereka seperti itu. Terus wafat dan sengsara Yesus ini dipercaya sesuai dengan kitab suci, karena di beberapa penggalan di Perjanjian Lama itu tertera bahwa Yesus itu akan datang sebagai Mesias, sebagai penyelamat. Dan setelah beberapa orang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, mereka tuh akhirnya percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan makna wafat Yesus Kristus bagi iman kita itu adalah yang pertama itu bukti bahwa Yesus itu sangat taat kepada Bapa, dan kedua itu sebagai bentuk solidaritas antara Allah kepada manusia. Dan selanjutnya tentang Yesus turun ke tempat penantian. Tempat penantian itu bukanlah neraka terkutuk, melainkan tempat berkumpulnya orang benar dan orang jahat yang mati sebelum Kristus. Nah, peristiwa ini dapat memperkokoh iman kita, dan juga makna dari peristiwa Yesus turun ke tempat penantian itu yang pertama adalah untuk seberat apapun penderitaan yang kita alami, selama kita tetap mempercaya akan Yesus Kristus, kiranya kita itu akan terlepas dari belenggu maut dan akan mendapatkan keselamatan di surga nanti. Dan yang kedua itu agar kita terhindar dari dosa-dosa berat. Dan yang terakhir itu agar kita tetap hidup di jalannya. Terima kasih. Demikian dari penjelasan kami. Terima kasih.